Kopinya ada dulu ya Mas ya, nanti kita lanjutkan setelah press conference. Sekali lagi saya mau tanya, audionya udah jelas belum? Belum ya? Belum? Oke, mau dicek dulu nanti ya. Izin bawa biar nanti di media juga lebih bagus. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari kawan-kawan media, dari TV, cetak, dan juga digital. Teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama melihat, mendengarkan bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Tom Lembong, khususnya terkait dengan kesimpulan, baik dari pengacara maupun dari jaksa. Dan kali ini kita akan melihat lagi apa saja yang akan disampaikan oleh para pengacara dari terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh jaksa tadi. Hari ini hadir yang pertama Dr. Arli Yusuf Amir, SHMH, yang di tengah baju hitam. Terus kemudian Dr. Dedi S. Abdul Qadir, BSc SE SHMH, dan ada Pak Adi yang di ujung serta Pak Kanda kita, ini Sugito Atmopawiro. Langsung untuk menghemat waktu, kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Arli Yusuf Amir untuk mereview Audio Pak. Nyalain Pak. Halo. Ya baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi kesimpulan ini adalah merupakan rangkuman dari persidangan kita yang selama ini kita jalankan. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan argumen dalam permohonan. Nah, dalam argumen itu didukung oleh bukti-bukti dan ahli-ahli yang kami hadirkan, sehingga melahirkanlah kesimpulan dalam yang kami sampaikan hari ini. Ada beberapa hal nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dodi. Pertama, tentang kaitan dengan administratif. Ya, lembaga pra-peradilan ini berwenang dalam memeriksa perkaranya Pak Tom Lembong ini dengan dalil-dalil yang sudah kami jelaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah fungsi kontrol untuk tidak terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power. Bagaimana penyidik dalam melaksanakan tugasnya mengikuti aturan yang diatur oleh KUHP. Nah, lembaga peradilan juga telah berkembang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan tadi banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembangkan makna dan fungsi dari lembaga pra-peradilan tersebut. Itu sudah kami sampaikan di persidangan. Antara lainnya, kita mempermasalahkan tentang administrasi prosedur. Pertama, kaitan dengan tidak didampinginya Pak Tom sebagai tersangka oleh penasihat hukum yang dipilih sendiri. Dalam persidangan, kawan-kawan mendengar ada dua ahli yang menjelaskan itu bahwa kalau tidak didampingi sendiri oleh penasihat hukumnya yang dipilih sendiri, maka batal penetapan tersangkanya. Itu poin pertama. Lalu yang selanjutnya tentang SPDP, ini juga kaitan masih administrasi. SPDP ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi wajib diberitahukan kepada si calon tersangka 7 hari dari waktu yang dikeluarkan sprindiknya. Nah, ini sangat lama sekali, hampir setahun Pak Tom tidak diberitahukan, bahkan dia tahunya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Lalu kaitan lainnya tentang administrasi juga, bahwa dalam proses sprindik tersebut disebutkan tentang periodisasi pemeriksaan importasi gula ini periode 2015 sampai 2023. Inilah yang kami elaborasi dengan ahli, baik itu ahli pidana maupun ahli yang lainnya, menjelaskan bahwa mengenai tempus ini ada dua hal. Satu, bisa merupakan menjadi kesalahan waktu, tidak bisa orang itu dipidana dengan bukan pada waktu jabatan dia. Satu, itu pemahamannya. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa adanya terjadi peristiwa tebang pilih. Bagaimana penyidikan ini untuk 2015 sampai 2023, tapi jaksa hanya fokus hanya kepada 2015, 2016 kepada Tom Lembongnya.
Sehingga selama ini asumsi yang kami sampaikan terbukti dalam persidangan bahwa itu bukan asumsi, bahwa jaksa telah tebang pilih hanya mencari menetapkan Tom Lembong tersangka tanpa diikuti oleh bukti-bukti. Jadi buktinya kemudian yang penting orangnya dijadikan tersangka dulu. Itu telah terbukti dalam persidangan. Nah, kaitan dengan substantif yaitu tentang dua alat bukti dalam persidangan. Dua alat bukti ini nanti kaitan juga dengan tentang surplus gula, tentang bukti-bukti yang konkret yang harus adanya kerugian negara akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Dodi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang harus digarisbawahi bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, lahirlah suatu rezim penegakan hukum yang melindungi hak-hak asasi seseorang. Karena dengan ditetapkannya penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan, artinya bahwa negara melindungi seseorang terhadap upaya paksa. Karena penetapan tersangka itu merupakan upaya paksa. Nah, buktinya dengan Pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, dia langsung ditahan. Nah, lalu bagaimana mekanisme perlindungannya? Nah, ada dua hal. Satu adalah Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa seseorang hanya boleh ditetapkan tersangka setelah didahului adanya pemeriksaan calon tersangka. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab KUHP nggak ada istilah calon tersangka, tapi dihubungkan dengan kewajiban menyerahkan SPDP. Dihubungkan dengan kewajiban penyerahan SPDP itu adalah petunjuk atau bisa diartikan bahwa seseorang ya setelah menerima SPDP dia adalah merupakan calon tersangka. Itu bedanya. Semua saksi-saksi tidak ada yang terima SPDP. Tidak ada. Nah, SPDP itu surat perintah dilakukannya penyidikan. Sehingga yang membedakan saksi dengan calon tersangka itu adalah seseorang yang menerima surat perintah dilakukannya penyidikan. Oleh karena itu di dalam pengadilan pra-peradilan ya, tidak diberikannya surat perintah dilakukan penyidikan SPDP itu dijadikan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka. Ya, pengadilan pra-peradilan pernah memutuskan ya, bahwa penetapan tersangka tidak sah karena tidak menerima SPDP. Jadi dengan dia menerima SPDP, maka yang bersangkutan diberikan penjelasan bahwa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itulah namanya calon tersangka. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, ya, memberikan penjelasan-penjelasan atas tindakannya. Dengan tidak diserahkannya SPDP kepada Pak Tom Lembong, maka Pak Tom Lembong di dalam pemeriksaan dia tidak memahami. Dia datang ke kejaksaan diperiksa, dia tidak tahu apa yang harus dijelaskan, apa yang harus dibawa. Apabila Pak Tom Lembong jelas ditanyakan atau dia tahu bahwa dia menetapkan tersangka, maka seluruh penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan di dalam persidangan pra-peradilan itu sudah dimasukkan sebagai berkas di dalam penyidikan. Nah, apabila berkas-berkas itu masuk di dalam proses penyidikan, pasti Pak Tom Lembong tidak bisa ditetapkan tersangka. Kenapa? Karena jelas perbuatan melawan hukumnya tidak terbukti. Kenapa? Sudah ada laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan impor gula 2016-2017. Artinya tindakan Pak Tom Lembong sudah diperiksa. LHP itu adalah terhadap kepatuhan. Jadi sudah diperiksa kepatuhannya dan tidak ditemukan perbuatan melanggar dan tidak ditemukan kerugian keuangan negara oleh BPK. Yang kedua, Pak Tom Lembong jelas dapat membawa SK Menteri, penunjukan sebagai Menteri, Undang-Undang Administrasi Negara. Nah, di mana di dalam Undang-Undang Administrasi Negara jelas disebutkan bahkan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan atau tidak dilakukannya kewenangan dengan baik
yang mengakibatkan kerugian negara mesti diberikan di situ sanksi administratif berupa ya, pengembalian kerugian negara. Nah ini yang tadi disebutkan oleh Pak Ari, ya, dengan tidak diberikannya SPDP maka sudah terjadi cacat formil ya, sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan laporan kerugian, ya, berkaitan dengan bukti permulaan. Jadi jaksa selalu melihat bukti permulaan itu secara harfiah, secara kuantitatif. Artinya ada bukti permulaan sudah cukup. Apabila diperdalam bukti permulaan ini dilihat legalitasnya, validitasnya, dia katakan itu sebagai masuk di dalam pokok perkara. Justru ini yang disampaikan, ya, kenapa harus ada dua bukti permulaan disebutkan. Ya, kenapa? Karena bukti permulaan ini harus dilakukan assessment di pra-peradilan. Kalau tidak perlu pra-peradilan, tidak perlu dilakukan assessment, nggak perlu pra-peradilan. Nah, berdasarkan assessment di pra-peradilan, didapat informasi, ya, didapat kenyataan fakta bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa yang dijadikan dasar untuk penetapan tersangka, salah satunya LHP dari BPKP, itu bukan LHP BPKP, tapi surat tugas, ya, hasil pertemuan expose. Dan kemudian juga kalau kita melihat undang-undang kerugian mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan negara, jelas semua institusi bisa menghitung, tetapi yang mendeklarasikan adanya kerugian negara itu adalah BPK. Namun sekali lagi kalau kita melihat, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, maka Undang-Undang 30 tentang administrasi negara seharusnya itu menjadi acuan bagi jaksa untuk menilainya. Nah, dengan tidak diindahkannya, dengan tidak digunakannya Undang-Undang Administrasi Negara, maka ini akan menjadi suatu prinsip hukum yang baru, ya, suatu prinsip hukum yang baru, ya, di mana semua penyelenggara negara dapat diperiksa atau dapat dipidanakan karena membuat kebijakan. Walaupun sudah secara jelas-jelas di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, penyelenggara negaranya dilindungi dengan Undang-Undang 30. Nah, ini yang sangat penting, ya. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini akan menjadi babak baru, ya. Babak baru yang akan menjadi panduan bagi penyelenggara negara. Yang tadi kita sampaikan bahwa begitu dia menduduki jabatan penyelenggara negara, satu kaki itu sudah di penjara. Ya, artinya semua penyelenggara negara termasuk menteri hanya boleh melakukan kebijakan berdasarkan aturan. Jadi nanti suatu waktu kalau ada jembatan putus, ya, dia tunggu tahun anggaran ke depan baru jembatan itu diperbaiki. Kenapa? Karena anggaran itu adalah undang-undang. Nah, sehingga apabila seorang gubernur, seorang bupati, ya, menghadapi jembatan putus seperti yang kemarin banjir, dia baru bisa, ya, dikatakan tidak melanggar hukum apabila pembangunan jembatannya menunggu anggaran baru. Nah, ini penting. Nah, yang ketiga masalah tempus tadi, ini adalah cacat formal. Jadi cacat formal yang pertama adalah tidak diberikannya SPDP. Cacat formal yang kedua, tidak ada bukti permulaan yang cukup. Cacat formal yang ketiga adalah hukum kebijakan tapi dipidana, ya, artinya bukan kewenangan jaksa. Cacat formal yang keempat berkaitan dengan tempus, Pak. Mana mungkin saudara dimintakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawab. Jadi seperti dikatakan Pak Tom Menggong ini berkali-kali harus di notes, ya, bahwa Pak Tom Menggong itu 2015 sampai 2016, tetapi penetapan tersangka terhadap perbuatan importasi gula 2015 sampai 2023. Ini sebenarnya sudah terang benderang harus dibatalkan, ya. Mana mungkin Pak Tom Menggong
harus mempertanggungjawabkan importasi tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ini secara awam pun seharusnya sudah batal. Nah, inilah harus diberikan suatu dukungan ya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara peradilan agar memiliki keberanian di dalam menegakkan hukum ini. Artinya kalau memang sesuatu itu harus harus dibatalkan, ya, seharusnya secara normal dia harus batalkan. Jadi artinya tidak lagi melihat dari hal-hal yang subjektif bahwa seseorang diajukan tindak pidana korupsi harus dihukum, tidak seperti itu. Nah, kita tunggu saja dan kami sangat yakin majelis hakim yang menyidangkan perkara ini akan memiliki keberanian ya, karena yang bersangkutan sudah terang benderang mendapatkan pelanggaran aspek-aspek formil yang kita sebutkan tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya karena keputusan ini akan sangat penting bagi masa depan penyelenggaraan negara Indonesia di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Secara aturannya pra-peradilan ini sudah final ya, secara final. Jadi memang keputusan pra-peradilan ini kita tunggukan betul-betul dari tingkat pertama ini. Dan ini kaitan dengan formil administratif. Tapi kalau kita melihat tentang proses persidangan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan, kami sangat optimis. Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan. Karena sampai tadi akhir persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat ditunjukkan oleh jaksa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pak Tom sebagai tersangka. Tidak ada. Jadi baik itu saksi apapun yang ada kaitan dengan Pak Tom, apalagi dalam sesuai dengan keterangan dari beberapa ahli, bahkan ahli BPKP yang mereka hadirkan sendiri, mengatakan bahwa kerugian negara itu merupakan hal yang pokok dalam perkara korupsi, terutama pasal 2 dan pasal 3. Jadi sampai saat ini mereka belum menemukan adanya audit kerugian negara, baru asumsi, ya itu juga tadi dalam kesimpulan mereka katakan belum ada. Bagaimana orang bisa dijadikan tersangka dengan perkara korupsi? Sehingga kami masih optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan. Kejaksaan dalam hal ini penyidik menyerahkan bukti tertulis itu kepada hakim dan kepada kami. Mereka mengatakan bahwa keterangan tertulis ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan yang dia disampaikan di persidangan. Dan itu artinya keterangan yang tulisan maupun keterangan tertulis itu di bawah sumpah. Satu kesatuan. Itu yang ngomong jaksa. Ya. Jadi kalau setelah itu mereka meralat bahwa oh ini hanya poin-poinnya saja, itu nggak bisa, karena dia sudah sampaikan ini satu kesatuan. Nah, begitu sudah resmi diterima oleh hakim dan oleh pihak kami, muncullah permasalahan tersebut. Jadi karena ini kaitan dengan keterangan ahli yang menjelaskan berdasarkan keahliannya dan integritasnya sebagai ahli, ini merupakan hal penting menurut kami untuk dipermasalahkan. Oleh karena kepada kemarin ketika kami tanyakan mereka tidak ada yang mengakui siapa yang konteks siapa dalam keterangan tertulis tersebut, maka dengan terpaksa kami melaporkan ini kepada pihak kepolisian supaya diproses. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang dalam kasusnya Tom Lembong ini banyak hal yang menjadikan pembelajaran tentunya. Banyak hal-hal yang selama ini kita anggap biasa saja, ternyata ada hal yang tidak beres dalam hal ini. Misalnya tentang kehadiran ahli. Ahli itu baik itu dari pihak kami maupun dari pihak jaksa seharusnya betul-betul orang yang memiliki pengetahuan dan integritas, sehingga ketika dia memberikan keterangan itu sesuai dengan keilmuannya, bukan sesuai dengan pesanannya, tapi betul-betul sesuai dengan keilmuannya. Dan ahli betul-betul dalam pihak posisi yang objektif. Jadi kalau kemarin ahli yang hadir adalah tenaga ahlinya jaksa agung, Profesor Ibnu itu kan sudah tidak lagi ada objektivitasnya, ada konflik kepentingan di sana. Nah, hal-hal ini yang selama ini selalu diabaikan dalam proses peradilan. Dalam pembelajaran dalam kasusnya Tom Lembong, kita ingin memperbaiki itu. Nah, mungkin ini juga peranan Pak Tom Lembong terkena kasus ini, dia banyak membantu juga dalam pembenahan dalam proses kita di peradilan itu. Seperti itu.
Yang kedua ini kaitan dengan tadi selalu kita katakan Pak Menkom ini boleh dikatakan gimana ya? Naif lah mungkin bisa juga dikatakan gitu. Karena beliau merasa dia tidak ada yang perlu ditutupin, tidak ada masalah dalam proses itu. Jadi dia tidak perlu menganggap hal ini penting membawa penasihat hukum. Jadi dia datang sendiri dengan itikat baiknya, dengan prasangka baiknya, dia terangkan semampunya dia, sepengetahuan dia. Karena dia pikir memang tidak ada masalah. Nah tetapi hal-hal yang ini yang tidak dianggap sebagai itikat baik oleh kawan-kawan PPGD, malah di kondisi ini dipermainkan sedemikian rupa, dimanfaatkan untuk membuat Tom Lembong menjadi pesakitan. Kita lihat peristiwa tanggal 29 Oktober, bagaimana semua media-media diundang ke dalam untuk menyorot Tom Lembong dipakaikan baju tahanan dan dibogor tanpa diberi kesempatan untuk ngomong. Ini kan ada maksud apa? Pembunuhan karakter di sana. Inilah yang tidak disadari oleh seorang Tom Lembong. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk yang pertama, tadinya kami juga menduga begitu. Ketika Jaksa Agung menjelaskan itu di Komisi 3 secara resmi bahwa ini tidak ada politisasi, bahwa ini sudah melalui tahapan, kami juga menduga bahwa jangan-jangan benar nih, ini sesuai dengan tahapan-tahapannya. Makanya itu kami sangat menunggu proses pra-peradilan ini. Ketika pada waktunya pemeriksaan bukti-bukti, di sanalah bisa kelihatan apakah betul yang disampaikan oleh Jaksa Agung. Makanya ketika kawan-kawan dari kejaksaan menolak bukti-buktinya diperiksa oleh kita protes. Ini ada sesuatu yang disembunyikan. Nah ternyata setelah hakim mengizinkan kami memeriksa bukti-bukti, terdapatlah peristiwa bahwa omongan Pak Jaksa Agung itu tidak tepat. Paling tidak dia tidak selaras dengan bawahannya. Tahapan-tahapannya tidak benar. Ya, dikatakan tahapan-tahapan. Kami bisa buktikan ini bukan opini, tapi fakta persidangan. Misalnya, ketika proses menetapkan sebagai tersangka, belum adanya kerugian negara, baru mau dicari buktinya. Tahapan-tahapan menetapkan orang sebagai tersangka, adanya perbuatan melawan hukum, adanya niat jahat mensreanya, itu belum ada. Di persidangan kemarin sama sekali tidak ada. Yang hanya dikatakan adanya kebijakan yang keliru. Itu yang dikatakan selalu. Mungkin kalau saya salah bila bisa dikonfirmasi oleh kawan-kawan ke pihak kejaksaan. Adakah mereka pernah mengatakan apa mensreanya, apa perbuatan melawan hukumnya, bagaimana kerugian negara? Itu adalah unsur-unsur pokok yang harus di awal-awal dibuktikan terhadap unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Inilah yang selama persidangan tidak kita ketemukan. Nah sehingga ketika hampir semua fraksi mempertanyakan ini kepada Kejaksaan Agung, itu merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat. Kita ini sudah waktunya berbenah diri. Proses penegakan hukum harus kita hargai, harus kita hormati ketika mereka itu benar dalam proses penegakan hukum. Tetapi kalau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang tapi melanggar aturan hukum, apakah kita harus hormati? Apakah kita terus-menerus harus diam? Saya sampaikan tadi dalam persidangan, peristiwa kriminalisasi ini, ingat, tidak hanya untuk Pak Tom Lembong, akan bisa terjadi kalau kita diamkan, kena kita semua, baik itu kepada hakimnya bisa kena suatu saat, baik itu kepada jaksanya. Ingat ya, jaksanya pun bisa kena. Apakah itu jaksa penyidik, apakah itu jaksa agung, suatu saat bisa berbalik proses kriminalisasi. Apalagi kepada kita semua masyarakat awam yang tidak punya daya upaya, yang tidak punya kekuasaan. Suatu saat kita akan dikriminalisasi. Kenapa kita bisa hidup bebas? Karena ada hukum yang melindungi kita. Adanya kepastian hukum yang harus kita tegakkan. Makanya kita bebas untuk beropini, bebas untuk ngomong, karena ada hukum di sana. Tapi ketika itu sudah diberangus, membahayakan bagi kita semua. Ya, makasih.